Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya tanyakan nih, niat yang benar saat akan mandi besar, karena saya pernah dengar niat itu harus spesifik, seperti minal haidi atau minal apa gitu. Tapi saya juga pernah mengikuti kajian tentang haid, tidak perlu disebutkan. Nah, yang benar itu yang bagaimana? Yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa wudhu itu saat keadaan haid itu kan haram. Terus saat akan junub bagaimana begitu? Terus case yang saya alami, bagaimana hukumnya dengan darah yang menempel? Darah yang menempel misalkan di spray gitu ngening, itu sudah dibersihkan tapi tidak bisa bersih tuntas, hanya samar-samar. Nah, itu hukum saat baju kita mengenai darah yang menempel tapi kita nggak tahu darah itu bisa nempel balik atau enggak, itu bagaimana? Sama-sama. Yang pertama tadi tentang niat yang benar dalam mandi besar ya. Untuk niat yang benar dalam mandi, yang penting harus niat menghilangkan hadas besar. Boleh panjenengan umumkan seperti ini, boleh panjenengan khususkan, saya niat mandi dari bersuci dari haid, boleh saya niat mandi besar, boleh fardhalillahi ta'ala. Yang nggak boleh nawaitul ghuslah, nggak boleh nawaitul ghuslah, saya niat mandi, nggak boleh. Karena kalau mandi tok begini, niat mandi aja, mandi itu adalah kegiatan sehari-hari juga. Ada yang unsurnya ibadah, yang mandi besar, ada yang tidak. Berbeda kalau wudhu nawaitul wudhu lillahi ta'ala boleh, karena wudhu ya cuma wudhu tok, pasti ibadah. Tapi kalau mandi boten gitu. Jadi nawaitul ghusla boleh, liraf'il hadatsil akbar boleh, atau boleh liraf'i hadatsil haidi juga boleh, sembarang. Semisal mandinya double, tadi kan contohnya kalau wiladah mandinya campur dengan nifas ya, setelah suci dari nifas. Niatnya gimana? Boleh pilih antara tiga. Boleh nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar, boleh nawaitul ghusla liraf'i hadatsin nifas wal wiladah, boleh. Pakai bahasa Indonesia juga boleh loh ya, nggak harus bahasa Arab. Yang ketiga boleh menyebutkan salah satunya, sudah cukup. Nawaitu al-ghusla liraf'il hadatsin nifas lillahi ta'ala, wiladahnya keikut. Nawaitul, kok wudhu ya, nawaitul ghusla liraf'i hadatsil wiladah, nifasnya keikut, jadi nggak apa-apa. Semisal punya hadas dua, cukup satu yang disebutkan, cukup tidak niatnya, cukup ya. Kemudian yang selanjutnya permasalahan wudhu saat junub. Nah, ini dia perbedaannya di sini. Wudhu itu kan haram bagi perempuan yang haid. Kenapa kalau dia sudah berhenti darahnya sebelum melakukan aktivitas yang lain malah disunahkan, ya kan? Malah disunahkan wudhu, disunahkan istinja kemudian wudhu. Titik perbedaannya darahnya keluar dan tidak. Kalau darahnya keluar maka haram. Tapi kalau darahnya berhenti, sama seperti orang yang junub ketika dia belum ingin langsung mandi tapi ingin melakukan aktivitas, maka sunnah istinja dan wudhu. Nah, karena dia tidak ada darah yang keluar. Haramnya itu karena ada darah yang keluar begitu. Jadi kalau darahnya berhenti maka malah sunnah wudhu itu, kalau nggak mau langsung mandi. Dan yang terakhir pertanyaannya mengenai darah yang menempel. Jadi seperti ini, kaos misal tembus ke spray itu kan najis sebenarnya ya. Nah, kemudian spraynya sudah kita sucikan nih, tapi kan namanya warna darah tidak bisa hilang sepenuhnya. Nah, untuk mensucikan najis, sebenarnya kan najis punya 3 sifat. Ada warna, ada bau, ada rasa. Semisal rasa yang tertinggal, maka ada kemungkinan banyak bau dan warnanya masih ada. Jadi kalau rasa yang tertinggal ini, maka harus hilang, tidak dimaafu, harus dihilangkan. Tapi kalau yang sudah kita usahakan menghilangkan, yang tertinggal antara bau dan warna, maka dimaafu. Yang penting sudah ada usaha, ya, sudah ada usaha menghilangkan. Usaha menghilangkan itu kira-kira dikucek 3 kali. Kalau semisal butuh hilangnya itu dengan menggunakan benda lain, semisal disabun, ya maka harus disabun.
atau semisal menggunakan apa saja. Zaman dulu gak ada sabun ya, kalau sekarang ada sabun, sabun saja. Di sabun sudah masih ada warnanya, bagaimana? Ma'fu ya, jadi ma'fu hukumnya. Kalau ma'fu ma'fu warnanya jadi dihukumi suci, maka tidak menajiskan yang lain, seperti itu.